Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPK dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Konstantinus Aman, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dengan nomor induk mahasiswa 25869050922. Dan saya mengajar di kelas 10 SMA Negeri 3 Masang Pacar, Kecamatan Masang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut video pembelajaran saya dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa Oke, baik. Apa kabar hari ini? baik. Terima kasih. Silakan dulu. Terima kasih. Baiklah, anak-anak, dari selamat bertemu kembali di pelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, tentu kita sebagai insan yang bertuhan harus apa? Berdoa itu sebagai tanda bersyukur. Oke, karena itu mari kita mulai kegiatan kita dengan berdoa. Ernest kita adalah doa. Amin. Baik, terima kasih Ernest sudah kembali. Baik, silakan duduk kembali. Ya, sebelumnya kita absensi dulu. Angel, Evelyn, Taufir. Oh, sakit ya? Oke. Tidak apa-apa. Jadi kita doakan semoga dia cepat sembuh. Oke. Baik. Kesetaraan laki-laki dan perempuan. Baik, sebelum kita membahas topik ini, perlu saya mereview kembali topik kita sebelumnya. Ada yang masih ingat topik kita pada pertemuan sebelumnya? Tentang pribadi? Oke, kira-kira bagaimana itu pribadi yang unik? Ya, silakan. Setiap manusia itu unik, dan ada seorang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia teman pun mempunyai perbedaan. Oke, terima kasih banyak. Ya, dari pribadi yang unik. Jadi topik kita hari ini kita berbicara secara lebih lanjut terkait dengan manusia. Tetapi ini kita lebih spesifik membahas tentang laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan dan itu diciptakan oleh Allah, keduanya itu setara. Tetapi ya, dalam relasinya itu selalu tidak seimbang. Oke, nanti kita akan lihat lebih jauh. Saya mau tanya dulu, kira-kira pernahkah kalian melihat atau mengalami perlakuan tidak adil karena perbedaan gender? Perbedaan gender itu perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Apakah kalian pernah melihat atau mengalami itu? Perlakuan tidak adil. Oke, silakan. Pernah Pak, dalam lingkungan sekolah. Oke, bagaimana? Dalam lingkungan sekolah Pak, misalnya dalam pembagian tugas akhir harian, laki-laki selalu menjadi pemimpin upacara karena dianggap kuat. Oke. Pertanyaan kedua. Kira-kira apa yang menyebabkan relasi laki-laki dan perempuan selalu tidak setara, tidak seimbang? Kira-kira kenapa ya? Laki-laki itu relasinya dengan perempuan selalu tidak seimbang. Seperti tadi, contohnya laki-laki selalu jadi pemimpin upacara karena yang kedua. Kira-kira kenapa gitu? Oke, kembali lagi ya. Mungkin karena perbedaan kemampuan antara laki-laki dan perempuan. Oke, mungkin karena perbedaan kemampuan. Fisik Pak, fisik. Perbedaan fisik juga. Ya, fisik laki-laki lebih Lebih kuat daripada perempuan yang lemah. perempuan. Oke.
Baik. Berikutnya, ya, apa kira-kira yang dimaksudkan dengan kesetaraan gender itu? Masukkan contohnya. Oke, silakan. Kesetaraan gender adalah suatu kondisi di mana semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan yang sama tanpa membedakan satu sama lain. Oke, baik. Itu adalah di mana laki-laki dan perempuan itu setara, tanpa membedakan satu sama lain. Kita bisa sebutkan contohnya itu bagaimana kira-kira dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Pak, dalam lingkungan kerja pembagian gaji secara merata. Laki-laki dan perempuan itu dalam kehidupan itu selalu menunjukkan tidak sih. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Lalu kita akan melihat bagaimana pandangan gereja dan juga bagaimana dasar kitab sucinya relasi itu. Apakah relasi itu memang tidak seimbang atau bagaimana? Nanti kita akan lihat. Ini tujuan dari pembelajaran kita. Oke. Sekurang-kurangnya peserta didik mampu, kalian semua ini mampu memahami jati diri sebagai laki-laki dan juga sebagai perempuan. Oke. Lalu mampu bersyukur atas apa yang sudah diciptakan, baik itu sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki. Mampu menunjukkan sikap bersyukur. Sehingga pada akhirnya mampu saling menghargai dalam relasi sehari-hari dan saling melengkapi. Ya. Oke, itu tujuan daripada kita. Baik, tadi sebentar kita semua akan dibagi dalam kelompok. Nanti kita akan melihat bagaimana dalam kenyataan, dalam kasus tertentu atau seperti apa sebenarnya perjuangan dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Apa-apa saja yang menjadi hal-hal penting. Oke, nanti kita akan lihat terutama sekali dari pandangan kitab suci tentang kesetaraan itu. Nanti kita akan lihat sama-sama dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 23. Lalu berikutnya adalah dari ajaran gereja, dari ajaran gereja. Itu dari Katekismus Gereja Katolik, nomor 371 sampai 373. Itu membahas secara khusus bagaimana relasi antara laki-laki dan perempuan yang seharusnya. Selanjutnya, jadi kita diajak untuk membentuk dalam kelompok. Oke? Masih ingat kelompok kita minggu lalu? Masih, Pak. Ya, sekarang kita ikuti kelompok yang sudah itu. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakang, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Oke. Ini artikelnya. Kelompok masing-masing itu ada sebuah artikel, ya. Artikelnya itu adalah tentang ajarkan kesetaraan pada anak di keluarga dengan bermain peran. Ya. Kemudian masing-masing kelompok tapi diminta untuk kira apa maksud dari keluarga sebagai tempat yang pertama dan utama untuk mendapatkan pendidikan. Dan kedua, bagaimana menanamkan kesetaraan gender pada anak sejak usia ini. Oke, silakan. Kurang lebih 20 menit saling berdiskusi dalam kelompok. Oke. Ya, kelompok mana yang mau presentasi duluan? Silakan. Ya, kita beri kesempatan kepada kelompok kedua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Pagi, Pak.
Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil besar kelompok kami kepada teman Afi. Silakan dibaca. 1. Bagaimana peran keluarga dalam mengajarkan makna tentang pendidikan antara laki-laki dan perempuan? Jawabannya adalah orang tua dan keluarga juga harus memastikan kesetaraan anak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal. Misalnya di bidang pendidikan, jangan membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Kesetaraan dalam keluarga bisa dibangun dengan mengembangkan perilaku, sikap dan komitmen sebagai atribut perempuan dan laki-laki yang bisa diterima. 2. Apa maksud dari keluarga sebagai tempat yang pertama dan utama untuk mendapatkan pendidikan? Jawabannya adalah maksud dari sebagai tempat utama dan utama bagi anak mendapatkan pendidikan. Anak belajar dengan melihat apa yang dilakukan orang tua dan menirunya, sehingga orang tua berperan sebagai guru pada usia awal. 3. Bagaimana menanamkan kesetaraan gender pada anak sejak usia dini? Jawabannya adalah mengajarkan kesetaraan kepada anak sejak dini. Orang tua harus membangun kesetaraan dalam keluarga dengan memberikan akses dan partisipasi yang setara bagi suami istri dan anak serta memastikan keputusan diputuskan bersama oleh suami dan istri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekarang masuk di sesi pertanyaan. Kepada setiap kelompok kami silakan satu-satu bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya. Dari kelompok 2 kami silakan. Bagaimana orang tua mendidik anak-anak laki-laki dan perempuan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya tadi, bagaimana orang tua mendidik anak laki-laki dan anak perempuannya? Dengan cara belajar dari mereka sendiri, melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya dengan meniru sifat yang baik, sehingga anak-anak bisa mengikuti peran orang tuanya dengan baik. Sudah puas dengan pertanyaan jawabannya? Oke, terima kasih. Mungkin ada Mungkin masih ada. Baik, kalau tidak, mari kita beri aplaus untuk kelompok. Kembali. Berikutnya kelompok 4. Oke, silakan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusikan. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada komite. Yang pertama, bagaimana peran keluarga dalam mengajarkan makna tentang keluarga, bagaimana tentang kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Orang tua dan keluarga juga harus memastikan kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal. Misalnya, di bidang pendidikan, jangan membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Yang kedua, apa makna dari keluarga sebagai tempat yang pertama dan utama untuk mendapatkan pendidikan? Keluarga dan orang tua adalah tempat pertama dan utama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan. Anak belajar dengan melihat apa yang dilakukan orang tua dan menirunya, sehingga orang tua berperan sebagai guru pada usia awal anak. Yang ketiga, bagaimana menanamkan kesetaraan gender pada anak usia sejak dini. Untuk mengajarkan kesetaraan kepada anak sejak dini, orang tua harus membangun kesetaraan dalam keluarga dengan memberikan akses dan partisipasi yang setara bagi suami, istri, dan anak, serta memastikan keputusan diputuskan bersama oleh suami dan istri. Itu saja, mungkin ada yang memberikan pertanyaan. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan, mengapa kesetaraan gender penting bagi laki-laki dan perempuan? Jelaskan. Ya, kenapa kesetaraan gender penting bagi laki-laki dan perempuan? Jelaskan. Mengapa kesetaraan gender penting bagi laki-laki dan perempuan? Jelaskan. Untuk memastikan kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan, jangan membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Oke, baik. Baik, demikian dari kelompok 4. Baik, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah diskusi. Jadi terkait dengan kesetaraan gender itu mesti dimulai dari keluarga. Mulai itu dari orang tua,
Lalu bagaimana mengajarkan itu pada anak-anak? Contohnya dalam bermain peran. Jadi tidak boleh dibedakan ini peran sebagai khusus laki-laki. Dari dalam budaya tertentu, ya, contohnya di masyarakat kita, ya, di lingkungan tempat tinggal kita, oke, masih ditemukan bahwa laki-laki itu ya lebih kuat daripada perempuan. Nah, ini anggapan sampai sekarang ini seperti yang contoh-contoh yang kamu sudah ungkapkan tadi, bahwa yang jadi ketua kelas harus laki-laki karena dianggap pintar. Ya, ini anggapan-anggapan yang masih membuat kesetaraan gender itu masih jauh dari yang diharapkan. Ya, oke. Lalu hal itu disebabkan ya persis tadi karena laki-laki itu dianggap kuat. Okay. Nah sebaliknya kalau sebagai anak perempuan itu dipandang sebagai pribadi yang lemah. Ya tidak. Ya, dianggap kurang mampu. Ya. Nah, bahkan dalam budaya kita, di saat waktu kita datang ke dunia ini, waktu kita dilahirkan ya, dari mama kita, langsung mulai dibedakan atau PANU atau PANU maksudnya perempuan ya, orang yang siap dikeluarkan dari keluarga itu. Sedangkan laki atau orang dalam, mulai itu sudah mulai memisahkan ya. Nah, ini yang menyebabkan bahwa relasi itu sangat jauh dari yang kita harapkan ya. Ini menyebabkan bahwa perempuan itu dianggap sudah orang tua, orang buangan dalam tanda kutip ya. Nah, berarti belum setara ya. Ya. Sekarang inilah yang kita sebut sebagai budaya patriarki. Oke. Budaya patriarki dari kata patri, patri itu artinya laki-laki. Patri. Nah, berarti kalau patriarki, budaya itu adalah budaya di mana laki-laki lebih penting daripada perempuan. Itu arti dari patriarki. Dan itu budaya yang kita secara tidak langsung kita alami di konteks kehidupan kita di Manggarai ini. Jadi bagaimana laki-laki lebih kuat. Nah, ini bahayanya. Nah, ini yang mulai memisahkan ruang gerak, mulai memisahkan peran antara laki-laki dan perempuan. Sehingga kesetaraan gender itu sekali lagi masih jauh dari yang diharapkan. Ya. Nah, sekarang apa itu kesetaraan gender? Ini penting yang kita bahas. Ya, ada suatu kondisi di mana manusia dalam kita ini manusia semuanya. Lalu dari manusia itu dibedakan laki-laki dan perempuan. Ini sama manusia. Lalu sebagai laki-laki dengan keunikannya dan juga sebagai perempuan dengan keunikannya, secara fisik, secara sifatnya unik laki-laki dan perempuan. Bukan untuk saling membedakan, mereka untuk saling apa? Melengkapi. Itu kesetaraan gender yang dimaksud. Tidak berarti karena perempuan lemah, dia dianggap tidak rendah. Jadi nah, itu yang mau diperjuangkan terutama lewat topik yang mau kita bahaskan di sini. Ya. Lalu, kesetaraan itu terutama sekali dalam peran, dalam tugas. Tidaklah begini, pekerjaan ini atau menjadi kepala desa itu hanya laki-laki yang pantas. Nah, tidak bisa. Perempuan juga bisa. Karena sama-sama manusia. Ya. Kemudian dalam tugas apapun yang lainnya. Contoh sekarang banyak perempuan yang dari guru Oke, sekarang dari dokter juga. Ada polisi juga Ya. Ada yang DPR juga. Dan itu sudah mulai ketua kelompok juga sudah mulai ketua kelompok sudah mulai ada perempuan. Nah ini artinya kesetaraan itu sudah mulai diperjuangkan. Ya, kesetaraan gender memberikan penghargaan dan kesempatan yang sama. Ini maksudnya. Kesempatan yang sama. Jangan hanya laki-laki saya yang memberikan, atau hanya perempuan yang memberikan saja. Sama-sama dalam kesempatan. Usaha-usaha untuk kesetaraan gender. Ini upaya-upaya penting. Yang pertama adalah mengakhiri diskriminasi terhadap semua wanita dan anak perempuan. Lalu yang berikutnya,
meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan. Nah, ya ini yang penting. Jadi perempuan itu mesti dibentuk dalam satu komunitas tertentu, diberdayakan, maksud diberi bejana, pendidikan, kapasitas, keterampilan, supaya perempuan juga bisa menjadi perempuan karir. Iya. Ya. Menghilangkan segala bentuk kekerasan dalam perempuan dan anak, baik di ranah publik maupun pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Ya, ini yang sangat-sangat marak terjadi. Lalu berikutnya, meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih pro terhadap perempuan. Ya. Nah, selanjutnya, baik kita melihat bagaimana dasar kitab suci, dasar kitab suci atau Alkitab atau firman Tuhan sendiri yang melihat atau mengajarkan kesetaraan antara laki dan perempuan. Oke, sebelum itu kita relax dulu. Oke, kita berdiri dulu. Jadi, mari kita kasih relax dulu. Baik, ikuti saya. Kalau selamat pagi tepuk 1 kali, selamat siang tepuk 2 kali, selamat sore tepuk 3 kali, selamat malam setengah. Oke, bisa dipahami? Bisa. Kita lakukan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, sekali lagi. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Konsentrasi. Sekali lagi. Selamat pagi, selamat malam. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Mari kita lebih melihat bagaimana dasar ajaran kitab sucinya dan juga ajaran gereja terkait dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Baik, saya minta kita untuk sama-sama membaca kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 23. Jadi ini dasar di mana peristiwa penciptaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kitab suci. Oke. Jadi kita kembali dalam kelompok, kita berdiskusi terkait kira-kira kita mendalami pesan ini. Selain dasar kitab suci, kita juga punya ajaran gereja Katolik tentang kesetaraan laki dan perempuan. Oke, ini dia katekismus gereja Katolik nomor 301 sampai 373. Di NKPD itu sudah dicantumkan. Sampai waktu 10 menit ya. Baik, bagaimana sudah selesai? Sudah. Jawaban duluan. Waktu 1. Oke, silakan. Siapa yang menghendaki supaya manusia laki-laki tidak seorang diri, mengapa? Yang menghendaki agar manusia itu tidak seorang diri saja adalah Allah sendiri. Alasannya, karena Allah melihat bahwa harus ada teman yang sepadan sebagai penolong baginya. Karena itu diciptakannya seorang wanita dari dua unsur manusia itu agar keduanya saling bekerjasama dan saling menolong serta melengkapi dan membentuk karakter yang ada di dalam diri mereka. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan penolong yang sepadan menurut katekismus gereja Katolik? Penolong yang sepadan itu artinya memiliki kedudukan yang sama dan memungkinkan untuk manusia membangun relasi dengan lainnya secara positif dan tidak membedakan kelakuan dan memperlakukan semua orang baik laki-laki maupun perempuan dengan setara dalam kesempatan berteman, belajar atau bekerja. Baik, itu saja hasil pertemuan kami. Sekian dan Oke, mari kita mulai. Jadi hubungan antara pria dan wanita adalah hubungan yang suci dan sepadan. Itu makna dari bagaimana kesetaraan itu awal mula kesetaraan itu tidak bisa laki-laki dan perempuan itu dibeda-bedakan, tidak bisa Ini dasarnya kita kejadian ini saling melengkapi. Oke, lalu berikutnya dalam katekismus, dalam ajaran gereja Katolik disebutkan bahwa pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain.
Begitu. Jadi Allah menciptakan kedua itu siapa? Adam, ya. Lalu setelah itu apa? Ya? Saling menciptakan, saling menyerang satu sama lain, saling membutuhkan. Ya. Iya, bukan untuk membeda-bedakan. Ya. Bukan seakan-akan Allah membuat mereka sebagai manusia setengah-setengah, tidak lengkap. Baik, dari anak sekalian, jadi kita sudah saling mendalami topik ini, ya. Mendalami topik ini, baik dengan studi kasus tadi, ya. Lalu kita lebih mendalaminya lagi dengan ajaran kita suci. Nah, ini menjadi kesimpulannya bahwa Allah merupakan laki-laki dan perempuan setara dan saling mendampingi. Ya. Tidak ada lagi yang tinggi dan rendah. Lalu panggilan Tuhan laki-laki maupun perempuan adalah masing-masing berkembang dan berkembang ke kiri menjadi laki-laki sejati dan perempuan sejati. Persis yang sudah kita. Lalu kita menutup perjumpaan kita hari ini. Saya akan membayangkan sebuah video, dan sebentar setelah menonton video ini, kita semua diberi kesempatan untuk menulis refleksi masing-masing. Apa itu? Bukan yang Mama sudah bilang. Sudah pernah dibicarakan soal ini. Waktu semua sudah setuju kalau kamu tidak melanjutkan kuliahmu. Tapi Mama, ini kuliah pakai beasiswa, pemerintah yang bayar. Bu, kamu ini sebenarnya apa deh? Kamu pikir ini kuliah itu dipakai beasiswa? Bikin susah amat ya Pak Kasar. Dia bukan pakai tambah. Pulang kuliah dia bisa urus anak, urus dapur. Memang ini ijazah bisa semangat kamu. Lebih baik masih kuliah, pokoknya laki-laki. Itu lebih baik daripada laki. Mama, kalau saya sukses, pasti saya akan disisikan Mama punya anak laki yang mau mengatakan itu. Jadi dia harus kuliah saja. Dari dulu sampai sekarang bukti perempuan itu selalu bertambah laki-laki. Dari demikian videonya. Dari karena itu saya minta kita semua untuk setelah mendalami video tadi, ya, dari bagaimana perasaan kalian nonton itu tadi, dan bisa dalam untuk refleksi, ya. Oke. Baik, jadi sampai di sini, ya, pertemuan kita kali ini. Jadi saya diharapkan bahwa apa yang menjadi pembicaraan kita hari ini sungguh-sungguh membuka yang baru, ya. Apa yang telah kita bahas bersama, bahwa laki-laki dan perempuan itu setara dan sama. Oke. Jadi dalam perilaku kita pun, ya, tidak boleh membeda-bedakan. Mari kita sebelum pulang kita coba menutup, dan itu saat kita salah satu dari kita lagi untuk kita doa. Teman-teman, hubungan kita menyebut kita berdoa Dan berdoa amin. kalau bersuka harus bukan yang dekat denganmu, harus berkata denganmu sepanjang lestari sehingga bersetinggi kami juga pemohon kasih sulit dalam hidup kami agar kami dapat pulang pemohon kasih dalam keadaan sehat walafiat. Semua doa dan harapan ini kami satukan ke dalam nama Kudus lewat nama Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.